Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencatatan metode langsung dan tidak langsung ini merupakan materi yang dibahas sama dengan pertemuan sebelumnya. Pencatatan metode langsung dan tidak langsung atau cadangan untuk piutang tak tertagih. Untuk KD, kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan, juga sama dengan pertemuan yang pertama. 3.3 menganalisis metode langsung dan metode cadangan untuk piutang tidak tertagih. 4.3 melakukan pencatatan metode langsung dan metode cadangan untuk piutang tidak tertagih. Tujuan pembelajaran peserta didik ini merupakan yang diharapkan dengan proses pembelajaran ini siswa bisa mencapai keinginan harapan dari pembelajaran. Yang pertama itu menjelaskan metode tidak langsung untuk piutang tidak tertagih. Yang kedua, mengaplikasikan pencatatan metode tidak langsung untuk piutang tak tertagih. Di sini juga pencatatan metode langsung pada piutang tak tertagih. Ini menjelaskan metode tidak langsung atau cadangan untuk piutang tidak tertagih, mengaplikasikan pencatatan metode tidak langsung cadangan untuk piutang tak tertagih. Pernahkah kalian mendengar piutang tak tertagih? Ini juga sama dengan materi sebelumnya pada pertemuan pertama. Apa sih penyebab piutang tak tertagih? Bagaimana pencatatan piutang tak tertagih? Apa sih piutang itu? Kenapa ya tidak bisa ditagih? Yuk, kita boleh bingung-bingung sekarang. Apa yang menjadi kebingungan kita boleh dipermasalahkan untuk yang sekarang. Buatlah apa yang menjadi permasalahan. Pernah dengar nggak? Kalau pernah dengar di mana ya? Digunanya di mana ya? Itu bisa dipakai. Sekarang untuk tidak bingung, mari kita Yuk, kita bahas materi tentang pencatatan metode tidak langsung pada piutang tak tertagih. Nah, di sini kita akan membahas mengenai piutang pencatatan metode tidak langsung pada piutang tak tertagih. Ke jenis-jenis piutang tak tertagih. Di jenis-jenis piutang tak tertagih ini ada 4 merupakan piutang yang tidak bisa ditagih. Yang pertama, kredit dalam perhatian khusus. Di sini debitur tercatat menunggak cicilan kredit 1 hari sampai 90 hari atau selama 3 bulan. Selanjutnya, kredit kurang lancar, debitur tercatat menunggak cicilan kredit dari 3 bulan sampai 7 bulan, 91 hari sampai 120 hari. Untuk selanjutnya, kredit diragukan, itu debitur tercatat menunggak cicilan kredit 121 hari sampai 180 hari. Selanjutnya, apabila kredit itu tidak kredit diragukan, maka itu dinamakan sebagai kredit yang macet. Nah, ini merupakan 4 jenis piutang yang tak tertagih atau yang tidak bisa ditagih. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke faktor piutang yang tak tertagih. Yang pertama, menurunnya pendapatan bersih, di mana di sini disebabkan oleh kenaikan biaya yang tidak seimbang dengan pendapatan. Maka pendapatan bersih akan berkurang. Selanjutnya, menurunnya penjualan secara tajam. Ini juga
menandakan perusahaan akan menemui titik kritis. Meningkatkan penjualan, menurunnya perputaran persediaan, juga banyaknya barang stok yang tidak laku. Meningkatnya penjualan secara tajam ini biasanya diakibatkan penjualan produknya dengan harga jual di bawah harga pokok. Menurunnya perputaran piutang, juga lambatnya proses pelunasan dari pelanggan dan sulit menagih ini merupakan penurunan perputaran piutang. Selanjutnya menurunnya modal lancar, ini juga modal lancar berarti memungkinkan adanya pemborosan dalam penggunaan modal lancar. Selanjutnya nasabah mulai ingkar janji, nasabah menolak terbuka, nasabah menolak wawancara. Ini merupakan faktor-faktor piutang yang tak tertagih. Selanjutnya, kita penerapan metode tidak langsung atau metode penyisihan allowance method. Kerugian piutang yang menjadi beban suatu periode akuntansi. Taksiran kerugian piutang diakui dicatat pada tiap akhir periode. Metode penyisihan digunakan dalam perusahaan yang pada umumnya melakukan penjualan dengan pembayaran kredit. Mencatat penghapusan piutang A dengan metode tidak langsung atau dengan taksiran tidak dapat ditagih, maka jurnalnya yang kita catat kerugian piutang dagang debit pada cadangan kerugian piutang di kredit. Selanjutnya, penghapusan piutang secara tidak langsung ini merupakan masuk ke dalam penyisihan, berarti jurnalnya yang dicatat cadangan kerugian piutang debit pada piutang dagang kredit. Selanjutnya, memungkinkan piutang A sudah dihapus sebelumnya suatu saat dengan tiba-tiba atau pemberitahuan sebelumnya melaksanakan pelunasan pembayaran. Kejadian ini dicatat dengan metode langsung oleh perusahaan dengan tinggal membalik jurnal atau penghapusan dengan nilai yang sama. Ini merupakan pencatatan kesanggupan debitur bersedia membayar utangnya. Itu adalah piutang dagang pada cadangan kerugian piutang. Jurnal selanjutnya adalah saat piutang A membayar pelunasan dengan uang tunai. Otomatis kas yang kita dapat bertambah di debit, cadangan kerugian piutang dagang kita berkurang di kredit. Kita selesai memahami apa itu penyebab dari metode tidak langsung untuk piutang tak tertagih, apa itu penyebab piutang tak bisa dapat ditagih, apa itu bagaimana pencatatan piutang tak tertagih, sudah dibahas. Insya Allah semoga bisa dipahami, dan mari kita melakukan studi kasus supaya lebih memahami materi. Ada kesalahan, kosakata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.